donor darah ini yang sering diambil seperti vena yang ada di lengan sini, seperti vena basilik. Dan ini disebutkan oleh para ulama klasik, vena ini ketika diambil darahnya adalah titik untuk menguatkan liver dan limpa. Kalau sini titik untuk menguatkan paru-paru. Adapun koifal untuk diantaranya membersihkan gas-gas di otak, di kepala. Termasuk kasus vertigo, migren, nih titiknya. Kasus jantung, nanti ini. Kita di fase sebelah sini. Subhanallah, Bapak, Masya Allah, kalau kita lihat tadi ceritanya donor darah sudah berapa kali? 83 kali donor darah. Usia berapa sekarang? 68 tahun. Tuh. Anda atau kita orang sudah berapa kali? Kalau Bapak berapa kali? 118. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 118 kali donor darah. Ini rekor nih. Nah, kita ini contoh sama mereka-mereka nih, Masya Allah. Dengan darah mereka, subhanallah, jadi amal jariah bagi mereka. Ada yang sudah habisnya 4, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dari beliau akhirnya bisa jadi sebab perantara hidup, umur jadi lebih panjang, ya. Subhanallah, darah ini tadi kalau nggak dibuang, ya, kalau wanita ada haid dan nifas, laki-laki nggak ada haid dan nifas, ya. Darah ini kan berputar terus, makanan semakin numpuk. Ya, makanan kita ini nanti akan diserap sama darah kalau bawa unsur seperti yang berat seperti asam urat, kolesterol, gula darah numpuk dan seperti ada gravitasi bumi, berarti numpuknya di bawah. Ini jadi masalah. Kita jarang gerak, nggak pernah didonor, numpuk di bawah, makanan tetap masuk, yang dikeluarin sedikit, maka akan jadi pintu penyakit. Dan salah satu pintu penyakit yang terbesar diantaranya apa tadi? Dimer terlalu tinggi, Pak ya? Kekentalan darah terlalu tinggi. Itu bikin sumber penyakit. Kami dapati kasus ibu-ibu lama nggak hamil. Subhanallah, penyebab nggak hamil sama pola makan juga. Penyebab mandul pola makan, baik dari sisi laki atau perempuan. Pola makan yang nggak benar akan mengacaukan kekebalan tubuh kita, keseimbangan tubuh kita. Subhanallah, makanan nggak benar ternyata juga bikin darah kental. Terutama makanan yang sifatnya manis pekat, seperti karbo-karboan, gula-gula. Subhanallah, darah kental, dimer tinggi, akhirnya kentalnya darah ini akan pengaruh sama apa? Sehat dan tidaknya sperma laki-laki dan maninya wanita. Ketika pola makan dibenarin, ya, kemudian fasdu dirutinin atau donor darah dirutinin, saat itu dimer juga turun, jadinya apa? Mani atau sperma laki dan perempuan sehat. Di situ juga termasuk salah satu sebab pintu sebab kemudian pasangan ini jadi subur, ya. Alhasil penyebab penyakit 90% adalah makanan di perut, kemudian ada pembuluh darah yang nempel di usus, saat itu diambil makanan yang mengandung gas, ya, karena kombinasi makan nggak benar, gas dibawa ke dalam darah, diputar ke seluruh tubuh, juga akan menimbulkan pembusukan tadi menimbulkan racun, dibawa ke seluruh tubuh. Subhanallah, akhirnya apa? Racun nyebar ke seluruh tubuh. Masalah kesehatan muncul dari sini.